Kalau saya bilang Persib Bandung kalah dengan cara yang bikin sakit hati, pasti banyak bobotoh yang langsung mengangguk setuju. Karena apa yang terjadi lawan Persita kemarin benar-benar jadi tamparan keras buat Maung Bandung. Tapi tunggu dulu, ternyata ada hal yang lebih menarik daripada sekedar hasil akhir. Boyan Hodak sendiri akhirnya buka suara, mengungkap penyebab kekalahan Persib. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas, mulai dari momen dramatis di lapangan, kejanggalan sebelum laga, sampai cerita pemain yang jadi sorotan. Jadi kalau kamu pecinta bola, terutama fans Persib, tonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru soal dunia sepak bola kita. Oke, kita mulai ceritanya. Pertandingan panas di pekan ke-7 Super League 2025-2026 mempertemukan Persib Bandung dengan Persita Tangerang. Laga ini digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Awalnya banyak yang yakin Persib bisa pulang dengan 3 poin. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sejak menit awal pertandingan sudah berjalan agresif. Persib sebenarnya punya kesempatan emas di menit ke-6. Wasit menunjuk titik putih setelah pelanggaran di kotak penalti. Luciano Guayaixia maju sebagai eksekutor. Sayangnya sepakan kerasnya bisa ditepis kiper Persita, Igor Rodriguez. Lebih anehnya lagi, bola muntah dari tepisan itu malah dibiarkan begitu saja oleh Luciano. Kesempatan emas terbuang sia-sia. Momentum pun langsung bergeser ke Persita. Kedua tim terus jual beli serangan, tapi finishing yang buruk bikin gol tak kunjung tercipta. Di menit ke-32, lagi-lagi Igor Rodriguez jadi pahlawan. Dia sukses menepis tembakan keras Tom Hey. Namun akhirnya Persita memecah kebuntuan. Menit ke-41, Javlon Gusainov mengeksekusi tendangan bebas indah, bola meluncur deras ke gawang Persib. Adam Persibek yang berdiri di bawah mistar tak bisa menjangkaunya. Persita unggul 1-0 hingga turun minum. Masuk babak kedua, Persib mencoba bangkit. Ramon dan Sadil beberapa kali mengancam lewat pergerakan cepat. Tapi pertahanan Persita tetap rapat dan disiplin. Justru Persita yang kembali mencetak gol. Di masa injury time menit ke-92, Indah Esal Syahrul lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras tanpa bisa dibendung Adam Persibek. Skor jadi 2-0 untuk Persita. Tapi cerita belum selesai. 6 menit berselang, Beckham Putra muncul sebagai penyelamat. Lewat sundulan akurat, Beckham memperkecil kedudukan. Skor berubah jadi 2-1. Sisa waktu pertandingan pun makin menegangkan. Sayangnya hingga peluit panjang berbunyi, Persib tetap gagal menyamakan skor. Persita resmi menang 2-1 atas Maung Bandung. Kemenangan ini sangat berarti bagi pendekar Cisadane. Tapi bagi Persib, kekalahan ini benar-benar jadi evaluasi besar. Boyan Hodak setelah laga langsung menyebut penyebab kekalahan timnya. Menurutnya Persib kalah karena gagal memanfaatkan peluang terutama di momen penalti. Ia menegaskan kalau saja penalti itu masuk, jalannya pertandingan bisa berbeda. Selain itu, kondisi mental pemain ikut terpengaruh. Apalagi ada faktor eksternal yang bikin persiapan tim kurang maksimal. Sebelum laga, Liga secara mendadak memindahkan venue ke Bali. Keputusan ini tanpa alasan jelas. Hal itu memicu kritik dari Mark Klok. Menurut Klok, ini keputusan yang sangat tidak profesional. Tim sudah mempersiapkan segalanya untuk main di Tangerang. Tiba-tiba dipindahkan ke Bali. Akibatnya perjalanan mendadak bikin fisik pemain terkuras. Klok menilai Persib sangat dirugikan. Walau begitu, Boyan Hodak tetap menekankan masalah utama ada di penyelesaian akhir. Dari sekian banyak peluang, hanya satu yang berbuah gol. Padahal secara permainan, Persib tidak kalah jauh. Tom Hey bahkan disebut tampil luar biasa. Meski tim kalah, dia jadi motor serangan Persib. Beberapa kali tembakannya membuat Igor Rodriguez kewalahan. Pengamat sepak bola Bung Binder juga menyinggung hal ini. Menurutnya, Tom Hey sudah jadi nyawa permainan Persib. Ia bukan meremehkan pemain lain, tapi Hey jelas punya peran vital. Binder menekankan Persib harus menjaga Hey agar tetap konsisten. Lanjut ke topik lain, ada cerita menarik soal Beckham Putra. Pemain muda ini kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Lebih hebatnya lagi, dia menyingkirkan nama besar Marcelino Ferdinand. Ini jadi pemanggilan ketiga Beckham ke Timnas. Sebelumnya, dia sudah dipercaya tampil di FIFA Matchday edisi Juni dan September 2025. Beckham sendiri mengaku kunci keberhasilannya ada di mental. Menurutnya, persaingan di Timnas sangat ketat, apalagi banyak pemain abroad yang ikut bersaing. Karena itu, Beckham selalu berusaha memanfaatkan setiap kesempatan. Sementara itu, Marcelino Ferdinand justru kesulitan. Musim lalu, di Oxford United dia jarang dapat menit bermain. Sekarang malah dipinjamkan ke klub Slovakia Astrencin. Sejak bergabung, Marcelino belum juga dimainkan.
Kondisi ini membuat posisinya di timnas semakin sulit. Berbeda dengan Beckham yang terus konsisten di Persib. Nama lain yang jadi sorotan adalah Sadil Ramdhani. Setelah sukses di Liga Malaysia bersama Sabah FC, Sadil akhirnya pulang. Dia resmi bergabung dengan Persib di bursa transfer paruh musim. Keputusan ini cukup mengejutkan, karena di Sabah, Sadil adalah pemain kunci. Catatannya mengesankan, 88 penampilan, 22 gol dan 30 assist. Namun Sadil akhirnya buka suara. Salah satu alasannya hengkangnya Ong Kim Sui dari kursi pelatih Sabah. Menurut Sadil, Ong Kim Sui adalah sosok penting. Dengan dia, pemain Sabah punya arah dan motivasi yang jelas. Tapi setelah kepergian pelatih itu, situasi berubah. Sadil merasa tak ada tujuan yang pasti lagi. Akhirnya ia memilih pulang ke Indonesia. Buat Sadil, membela Persib adalah kebanggaan tersendiri. Dia merasa diterima dengan baik di tim barunya, dan kini dia fokus menatap target bersama Maung Bandung. Cerita lain datang dari Kevin Mendoza, ex-kiper Persib yang kini main di Chonburi FC, Thailand. Kolom komentar Instagramnya selalu ramai dengan bobotoh. Banyak yang merindukan dia kembali ke Bandung. Menariknya, performa Mendoza di Thailand sedang naik turun. Debutnya cukup baik dengan clean sheet, tapi setelah itu timnya malah sering kalah. 4 laga berantung, Chonburi selalu tumbang. Statistik Mendoza pun jadi bahan sorotan. Beda ketika dia masih berseragam Persib. Di Bandung dia sempat mencatat hasil yang lebih stabil. Makanya muncul rumor Mendoza bisa balik ke Persib. Hubungannya dengan Boyan Hodak juga masih baik. Secara kontrak dia terikat dengan Chonburi sampai 2026. Tapi Persib punya opsi untuk menebus atau meminjam. Kalau itu terjadi, Adam Persibek biasanya dilepas. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah Boyan Hodak akan membawa Mendoza pulang? Atau tetap memberi kesempatan kepada Adam? Inilah yang bikin fans Persib makin penasaran. Apapun keputusannya, Persib jelas sedang dalam masa penting. Kekalahan lawan Persita harus jadi pelajaran berharga. Tim harus lebih fokus terutama di penyelesaian akhir. Mental pemain juga harus lebih siap menghadapi tekanan. Boyan Hodak menegaskan ini bukan akhir dari segalanya. Liga masih panjang dan Persib harus segera bangkit. Bobotoh tentu berharap tim kebanggaan mereka segera kembali ke jalur kemenangan. Nah, itulah tadi cerita lengkap tentang kekalahan Persib dari Persita, komentar Boyan Hodak sampai isu pemain-pemain kunci Maung Bandung. Kalau menurut kamu, siapa pemain yang paling pantas jadi sorotan di laga kemarin? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru soal Persib Bandung. Salam Bobotoh!